Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6, saya Romadia akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru. Konsep dasar supervisi pembelajaran. Yang A, pengertian. Pengertian supervisi pembelajaran diartikan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemimpin untuk membantu guru-guru agar menjadi guru atau personal yang semakin cakap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya, agar mampu meningkat efektivitas proses belajar mengajar di sekolah itu menurut Nawawi 1981. Supervisi pembelajaran didefinisikan sebagai usaha menstimulir, mengkoordinir, dan membimbing pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun kelompok, dengan tenggang rasa dan tindakan pedagogis yang efektif sehingga mereka lebih mampu menstimulir dan membimbing pertumbuhan masing-masing siswa agar lebih mampu berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Itu menurut Stopo tahun 1982. B. Tujuan supervisi pembelajaran. Tujuan supervisi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam proses dan hasil pembelajaran melalui pemberian layanan profesional kepada guru. Willis atau Imron tahun 1996 mengatakan secara umum, supervisi pembelajaran bertujuan untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar lebih baik. Jadi dapat disimpulkan semuanya mengandung pengertian membantu, memfasilitasi, mendampingi, meningkatkan, dan semua tujuan itu berada dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Yang selanjutnya, yang bagian fungsi supervisi pembelajaran. Swieringen tahun 1961 mengukuhkan dengan fungsi utama supervisi pembelajaran, yaitu yang pertama mengkoordinir semua usaha sekolah, yang kedua melengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga memperluas pengalaman guru-guru atau staf, yang keempat menstimulir usaha-usaha yang kreatif, yang kelima memberikan fasilitas peningkatan yang terus-menerus, yang keenam menganalisis situasi belajar mengajar, yang ketujuh memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf, dan yang kedelapan mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan staf dan kemampuan mengajar guru. Yang D, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, pengawas dalam melaksanakan supervisi hendaknya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip supervisi sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ilmiah. Yang kedua, demokratis. Yang ketiga, menjunjung tinggi atas musyawarah. Yang keempat, konstruktif dan kreatif, membina inisiatif. Saya akan melanjutkan C, fungsi supervisi pembelajaran. Swieringen 1961 mengemukakan 8 fungsi utama supervisi pembelajaran, yaitu 1. Mengkoordinir semua usaha sekolah, 2. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah, 3. Memperluas pengalaman guru-guru atau staf, 4. Menstimulir usaha-usaha yang kreatif, 5. Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, 6. Menganalisis situasi belajar mengajar, 7. Memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf, 8. Mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan staf dan kemampuan mengajar guru. D. Prinsip-prinsip supervisi pembelajaran. Pengawas dalam melaksanakan supervisi hendaknya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip supervisi sebagai berikut. 1. Prinsip ilmiah. 2. Demokratis, menjunjung tinggi atas musyawarah. 3. Konstruktif dan kreatif, membina inisiatif staf atau guru. E. Tugas supervisor pengawas. 1. Tugas-tugas supervisor pembelajaran. Menurut Ben M. Harris 1985 mengemukakan tugas supervisor yang pertama adalah pengembangan kurikulum, dan yang kedua pengorganisasian pengajaran, dan yang ketiga pengadaan staf, dan yang keempat penyediaan fasilitas. Dan yang nomor 2, tugas supervisi menurut John Wills dan Joseph Bondi. A. Administrasi, B. Kurikulum, dan C. Pembelajaran. F. Proses kepemimpinan dalam supervisi. Yang pertama adalah penilaian, yang kedua penentuan prioritas, yang ketiga penyusunan desain, yang keempat pengalokasian sumber-sumber, yang kelima pengkoordinasian, dan yang keenam pengarahan. G. Kompetensi pengawas pendidikan. 1. Bidang pengembangan kurikulum, dan yang kedua penyediaan bahan-bahan, dan yang ketiga pengadaan staf pengajar, dan yang keempat pengorganisasian pembelajaran.
Baiklah, itu hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.